11. Aurel? Sama juga. Sama ya, kelas bertiga. Nah, kelas 12 itu kan kelas paling senior. Berarti semua pelajaran udah dilewatin dari kelas 10 sampai kelas 12. Ada nggak pelajaran, jangan ada deh, matematika. Menurut kalian apa? Matematika itu benci nggak sih kalian sama matematika itu? Gue sebenarnya pas denger lu bilang matematika ya, Iya. gue ada rasa kebencian gue itu seperti meningkat gitu. Gue nggak sih, gue biasa aja. Nah, itu tuh kadang kita suka kayak benci banget. Jadi kadang kita jadi nggak enjoy, ya nggak sih? Kita nggak enjoy, terus kita jadi hari ini hari Senin, belajar matematika, males, jadi nggak enjoy lah, terbebani. Nah, mungkin kalau misalnya kita nggak susah gitu mikirinnya atau kita enjoy aja, mungkin kita sekolahnya happy dong. Wah, hari Senin nih belajar matematika, iya nggak sih? Iya sih, Iya, bener. jadi juga bencinya nggak berlarut-larut gitu ya. Nah, Terus itu dia. peluang kita di masa depan nggak terhambat. Nah, Tapi kan mau lancar. gimana lagi ya? Kan kalau udah terlalu menjur benci sama muak, emang ada solusinya biar nggak benci? Ada dong. Dong. Saya ada. Ada. Saya ada. Apaan tuh? Nah, jadi untuk kalian sama teman-teman Cornerstone, ada nih tips gimana supaya kita nggak membenci akan satu pelajaran. Yang pertama itu adalah kita harus merubah mindset. Karena semua tuh berawal dari pikiran. Kita harus ubah mindset kita, mindset negatif. Kita nggak boleh pikirin, pelajaran ini kayaknya bakal boring, pelajaran ini susah, padahal belum dijalanin. Di bawah have fun aja. Di bawah have fun, gitu loh. Sebenarnya ada Paham lagi, kan? tetap paham. Nah, Tapi ada lagi. apa tuh? Jadi lo tahu tuh tipsnya. Tahu sih sebenarnya, hanya males gitu kadang-kadang gue jalan. Apa tuh tipsnya? Nih, yang kedua itu berhubungan dengan mindset nih, yaitu pergaulan. Pergaulan yang negatif itu bisa bawa kita juga menjadi benci dengan pelajaran itu. Jadi kalau ada pergaulan seperti orang ngajak ini, bolos yuk. Atau enggak mereka ngegosipin guru yang gak enak nih belajarnya. Ya kita harusnya jangan ladenin. Meskipun gue benci ya sama pelajaran matematika tadi. Tapi gue nggak mengikuti pergaulan yang negatif. Oh, cukup. Nah, Ya, terus kita juga bisa cari materinya tuh dari sumber-sumber lain, misalnya internet. Kan misalnya gurunya nih ngajar nggak enak, jadi kita nggak dapet tuh pelajarannya. Kita bisa cari dari internet juga, karena banyak banget di internet tuh materi-materi yang menarik, seru gitu. Jadi kita jangan fokus di gurunya yang ngajar nggak enak. iya sih, Kan sekarang udah banyak ya aplikasi yang memadai, yang bener lah tuh yang kata Jonathan. Berarti Jonathan udah tobat dong abis ini dong, udah nggak benci lagi dong. Semoga. Nah, kita itu nggak boleh gampang nyerah. Dari pelajaran-pelajaran kecil kita nggak boleh nyerah, karena kalau misalnya kita baca Alkitab, kita akan menghadapi masa-masa yang sulit yang nanti kita akan hadapi di masa depan gitu. Itu kalau nggak salah masa kesukaran ya kan? Betul, iya benar. Nah, gue juga tahu tuh masa kesukaran itu apa. Masa kesukaran itu adalah salah satu ungkapan yang mengisi gereja Masyiatun hari ke-7 kita, dan yang lainnya yang menunggu Yesus muncul dengan menggemparkan. Tapi sebelum kita lanjut, kayak kita kenalan dulu deh. Ya dari yang cewek dulu sih. Oke. Masih dibilang cewek ya? Oh iya. Oke. Halo, aku Ariel dari Jemaat Tamrin. Halo, aku Jonathan dari Jemaat Rawat Pulau. Dan saya Ludwig dari Jemaat Warakas. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada kita agar dapat melihat hubungan kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya yaitu buku yang terbuka. Dan kita tiba di pelajaran ke-10, yaitu masa kesukaran. Ayat intinya terdapat di dalam Daniel 12 ayat 1 yang berkata, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Nah, di sini juga di sebuah kutipan di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 646 dan 647 mengatakan, bila mana pekebaran malaikat yang ketiga itu berakhir, maka kemurahan Allah tidak lagi mengadakan pembelaan terhadap orang-orang yang bersalah di dunia ini. Umat Allah telah menyelesaikan tugas-tugas mereka. Mereka telah menerima hujan akhir, waktu kelegaan dari hadirat Allah. Dan mereka telah siap untuk menghadapi masa pencobaan di hadapan mereka.
semua yang telah membuktikan dirinya setia kepada ajaran-ajaran ilahi telah menerima materai Allah yang hidup. Kemudian, Yesus menghentikan pengantarannya di dalam bait suci surgawi di atas. Ia mengangkat tangannya dan dengan suara nyaring ia berkata, "Sudah terlaksana. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Wahyu 22 ayat 11. Nah, teman-teman, apakah kamu tahu bahwa ketidakpastian mental tentang dosa kita diampuni atau tidak lebih menekankan daripada peristiwa masa kesukaran itu sendiri? Iya, sulit juga yang memastikan hal itu. Iya, coba kalau kita ngebayangin nih, kalau misalnya kita dikejar-kejar sampai mati sama orang yang marah. Karena mereka itu percaya kalau kita yang dikejar ini itu membawa kebinasaan. Karena keyakinan kita sendiri. Jadi kita dikejar-kejar karena keyakinan kita. Nah, itu pasti apa sih yang menyakitkan daripada itu? Nah, makanya baiklah sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, mereka yang tetap setia kepada Tuhan, khususnya sehubungan dengan Sabat, akan menghadapi penyiksaan yang mengerikan, bahkan sampai kematian. Tapi di dalam Wahyu 12 ayat 11 bilang, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mereka tidak terlalu peduli dengan kematian. Perhatian mereka yang tertuju kepada hidup bersama dengan Kristus untuk selamanya. Nah, kalian tadi udah baca nih tentang pendahuluan tentang pelajaran kita. Mau tahu nih tentang pendapat kalian masing-masing nih. Dapat apa tuh? Nah, Aku tahu, pasti apakah pendapatmu yang ada di buku kita kan? Udah tahu lah ya berarti. Nah, kita kan udah tahu nih, kita bakal bahas tentang masa kesukaran. Kalau misalnya kita baca, apakah yang pernah kamu dengar mengenai masa kesukaran? Itu pertanyaan, tapi jangan jawab dulu. Nah, ada beberapa kata yang menggambarkan cara orang-orang saat mendengar atau berbicara tentang masa kesukaran itu. Berarti reaksi dong. Ya, reaksinya. Nanti kalian nilai nih, kalau misalnya disebutin, kan di situ ditulis tuh reaksi-reaksinya. Kalian nilai nih, 1-10 berapa sih? Kalau misalnya kalian mendengar tentang masa kesukaran, tidak emosi, takut, senang, lega, stres, dan sebagainya. Coba dari siapa nih? Dari... Bareng-bareng aja lu sebutin katanya, terus tinggal kasih. Langsung lah ya, semuanya lah ya. Nah, kalau tidak emosi, ya paling 3 lah, 4. Nggak terlalu emosi-emosi banget. Kalau Jonathan? Sama sih, nggak beda jauh. Ya gitu juga. Wih, sangat-sangat humble ya. Oke, yang kedua, takut. Nah, takut nih mungkin berapa? ya 6 kali 7. 7. Ya, 7, 8. Sama semua ya. Senang. 1. Tapi ada senengnya juga. Iya sih, ada senang. Berarti artinya kan iya. Iya. Mungkin 4. 3, 4 ya. 5 lah, 5. Setengah-setengah. Nah, kalau lega nih, wah masak serang. 1,5, 1,5. Iya, sedikit banget. 2 3 lah. sih, gue 3. Rendah-rendah ya. Stres. Mindset nih. 7,5 mungkin. 6 lah, gue 6. 8. Saya stres soalnya. Boleh. Tidak siap. Oh iya. Nah, Tidak siap 9 10. gue 9 sih, gue 9. Masih kurang saya. Berharap 10. Berharap masa kesukaran itu. Selesai sama berharap akan kedatangan kedua kali. Iya. Positive thinking, boleh. 8 lah gue. 7 lah. Saya belum tidak berani gitu. Bersyukur kalau misalnya masa kesukaran akan datang. Harus sih. Harusnya sih bersyukur. Tapi karena belum siap sih sebenarnya. Jadi 8 lah. Saya 5. Sakit. Enggak. Gue sih enggak sakit juga ya. Karena selagi sakit bisa. hati, sakit mental. 5 mungkin. 4 lah. Oke, kalau siap? Enggak lah, kan belum siap. Dan penuh dosa, iya. Oke, dari pernyataan-pernyataan yang kita bahas tadi, pasti ada hubungannya dong sama judul kita itu masa kesukaran. Ya ada. Ya. Mending kita diskusi aja deh sama pendeta gimana. Iya sih. Iya. Tapi karena kita bertiga nggak ada yang izin lah ya. Oke, ya, kita akan berdiskusi dengan pendeta. Jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone
Connections bersama kita semua dan juga Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pendeta. Shalom. Baik-baik semua. Baik. Aman. Aman-aman. Aman. Aman. Sekolah gimana sekolah? Masih Masih online online. sih. Online. Masih ada pulsa ya? Masih dong. Ya. Berkosta. Ya, tapi kita pada sahabat ini belajar kalau sahabat kita susah nih pendeta pelajarannya. Jadi padahal kan di Mazmur 91 tuh dikasih tahu bahwa Tuhan tuh selalu melindungi umatnya dari rasa sakit dan penderitaan. Tapi ini bener nggak sih pendeta? Kenapa masih ada penderitaan di pelajaran sekolah, pendeta? Iya, kita tahu bahwa segala sesuatunya itu kan diawali dan pelajaran sekolah sahabat kita memberikan contoh kepicikan Yakub ya. Dia lari karena dia melakukan penipuan pada saudaranya. Dia lari terus rasa susah terus. Biasanya kan sesuatu yang membuat kita susah itu karena kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalau kita melakukan yang baik ya kita aman-aman aja, mau kemanapun kita rasa aman. Tapi kalau kita melakukan yang tidak baik, baru mungkin ketemu, baru mungkin dengan orang itu atau gimana kita langsung rasa susah. Kalau sekolah misalnya, ya kalau kita sudah siap dengan pelajaran itu mau gimana juga. Ya, tapi kalau kita nggak siap, ya maksudnya nggak siap pada waktu ujian ataupun kelas dan sebagainya ya, apalagi kalau kita udah nggak senang dengan pelajarannya atau nggak senang dengan gurunya, udah jadi deh. Betul. Itu. Setuju. Jadi kesukaran itu sebenarnya tergantung kita melihatnya dan persiapan kita untuk itu. Kalau kita siap, tidak akan ada kesukaran yang lebih, ya kalau memang kita siap. Berarti bener ya, Wan, dari mindset. Nah, aku juga ini nih lihat nih di pelajaran kita nih di buku ke dalam cerita ada di Wahyu 22 ayat 11, aku bacain ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, di ayat ini dikatakan barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Nah, aku pengen tanya nih Pak Pendeta, kira-kira maksud dari perkataan ini apa itu kira-kira Pak? Iya, ini kan sambung ya, bahwa kita tahu Yesus itu adalah pengantara kita. Ya. Dia masuk dari bilik suci ke bilik maha suci. Tugasnya mengantarai kan apa? Ya mengantarai ya. Mengantarai kita yang berdosa dibawa kepada Bapa dengan segala pengorbanan dan lain sebagainya. Kemudian kalau Tuhan Yesus katakan bahwa sudah selesai ataupun sudah terlaksana, dia keluar dari bilik yang maha suci. Pada waktu dia keluar dari bilik maha suci, maka tidak ada lagi pengantara kan? Yang siapa yang di dalam, nggak ada orang di dalam, ya tidak ada pengantara. Kalau tidak ada pengantara, maka yang ada itu adalah ya orang yang baik ya tambah baik aja, orang yang jahat ya tambah jahat aja, karena tidak ada yang mengantarai lagi antara yang baik, antara orang yang berdosa kepada Allah. Nggak ada lagi, tidak ada lagi. Jadi karena begitu Yesus keluar dari bilik maha suci itu, maka itu akan menjadi satu tanda bahwa orang baik ya baik, orang kudus tetap menguduskan dirinya. Tapi kalau orang jahat atau orang buat cemar, tetap aja dia akan berbuat cemar. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang mengantarai. Tidak ada lagi yang mengingatkan dan lain sebagainya untuk hal-hal yang baik untuk dia. Oke. Kan tadi kita sepanjang pelajaran ini kita bahas tentang Mazmur 91 kan. Nah, mungkin teman-teman bisa nih bercerita atau membagikan apa sih yang Daud lalui, masa kesukaran Daud gitu loh. Ada yang mau bercerita mungkin? Jonathan tahu mungkin cerita masa kesukaran Daud? Iya, kan Daud yang di Alkitab ya, jangan Daud. Iya. Daud yang di Alkitab. Kan dikatakan kalau Raja Daud itu adalah penulis dari Mazmur 91 ini kan. Iya, betul. Masa kesukaran ya. Mungkin pada saat Daud yang mengusingkan dirinya dari Saul ketika ada permusuhan di antara mereka tuh. Nah, itu adalah masa kesukaran buat dia. Mungkin kalau misalnya mungkin Daud berpikir ya, kenapa sih dia kan setia sama Tuhan, tapi kenapa dia mengalami masa-masa seperti ini? Itu masa kesukaran seperti ini. Waktu dia kan sahabatnya Yonatan ya, anaknya Saul. Anak Saul. Sahabat sama anaknya tapi bapaknya nggak suka sama dia. Sakit ya. Nah, itu mungkin masalah kesukarannya. Daud. Jadi gimana pendeta tanggapannya? Iya, kita akan merasa untuk
Mazmur 91 ya. Kita akan merasa satu kenikmatan kalau kita sudah melewati masa-masa sulitnya kan gitu. Ya. Kalian kelas 12 ya. Sebentar lagi mau ujian naik apa enggak. Ini jadi mahasiswa atau tetap siswa gitu ya. Kan itu kan tambah ini ya. Tapi begitu lepas sepertinya aduh ya, lega sepertinya. Jadi Mazmur 91 merasakan bahwa rupanya kalau mau lega itu kalau bersama-sama dengan Tuhan. Masa-masa sulit saya itu sebenarnya bisa saya atasi kalau sama-sama dengan Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu begitu menuntun dalam masa-masa kesukaran saya. Yang saya pada waktu masa sukar itu saya tidak lihat itu sebagai hal yang saya rasa bahwa ini sukar amat ini. Begitu lewat, maksud Tuhan begini. Cara Tuhan begini. Jadi Mazmur 91 itu mengungkapkan akan hal itu bahwa dia sudah lepas dari masa-masa kesukaran itu, kalaupun datang masa kesukaran berikutnya dia yakin bahwa Tuhan akan menuntunnya. Jadi kita akan terlepas dari segala sesuatu pada waktu kita mengetahui cara Tuhan bekerja bagi kita. Nah guys, ternyata ayat inti kita tuh di pelajaran kali ini tuh ditulis oleh Daniel beratus-ratus tahun sebelumnya, sebelum Rasul Yohanes menuliskan penglihatan yang dia terima dari Allah waktu dia diasingkan ke Pulau Patmos. Nah sebelum Daniel mengalami krisis setelah dia menerima penglihatan mengenai zaman akhir. Apa artinya ketika dia berkata pada waktu itu juga akan muncul Michael. Iya. Beratnya pertanyaannya. Pendeta. Iya. Ini kan menggambarkan kepada satu pertama walaupun Daniel diberikan hayal, diberikan pengertian oleh Allah dalam segala sesuatunya, dan juga pada masa yang akan datang. Dia tahu bahwa Yesus itu nantinya akan lahir ya yang disebut juga kali itu ya, maka dia akan lahir, dia akan ada di bumi ini, dia akan mati. Pada waktu dia mati dia akan bangkit, setelah dia bangkit dia akan di surga, kemudian dia akan turun lagi untuk menjemput. Jadi dia melihat akan hal itu. Daniel melihat akan hal itu, kemudian dia kasih tahu bahwa masa-masa kesukaran itu akan ada, tapi jangan lupa bahwa akan ada penebus yang akan membawa kesukaran itu jadi satu kenikmatan nantinya pada waktu mengakhiri segala kesukaran tersebut. Berarti kalau misalnya kita lihat Mikael yang Daniel sebutkan adalah Yesus kan. Nah kita semua tahu bagaimana penderitaan dan pengorbanan Yesus. Nah teman-teman percaya nggak nih kalau misalkan Yesus dapat memberikan kepada kita semua keberanian yang sama untuk berdiri teguh yang dia tunjukkan atau yang dia contohkan ketika dia harus menghadapi penyaliban. Nah mungkin Jonathan percaya nggak? Percaya, terlebih dari kesaksian maupun dari seperti cerita tadi Raja Daud. Dia sudah memberikan sebuah contoh dan juga kesaksian dari pengalaman hidupnya bahwa ketika masa kesukaran pun dia percaya bahwa Tuhan akan membantu dia. Jadi percaya. Pernah ada kesaksian ya Jonathan? Paling cuma pas sedang mengikuti proses ujian sih biasanya. Itu kenapa kesukaan? Karena selama belajar itu nggak terlalu fokus sama pelajaran. Jadi menganggap bahwa ketika ujian itu sebel gitu. Nah, tapi di situ iya, puji Tuhan bisa. Kalau Aurel? Percaya ya. Cuma mungkin waktu kejadiannya berlangsung kayak gimana tiba-tiba hilang gitu. Suka gitu sih, suka gitu. Jadi gimana pendeta dari kesaksian teman-teman? Iya. Sama aja ya. Yang penting bahwa kan tidak ada orang tiba-tiba langsung percaya Tuhan terus berani terus pasti ada up down ya. Jadi pada waktu kita kadang-kadang meragukan ini Tuhan gimana sih ya, ya kayaknya gue udah belajar gini-gini kelas 12 mau masuk perguruan tinggi negeri, kok Tuhan nanti nggak kasih sih gitu ya. Tapi ada juga yang akhirnya coba katanya Tuhan pasti kasih saya, Tuhan pasti inikannya ya, dia lakukan akhirnya dia bisa ini. Jadi seberapa yakin, seberapa dekat kita dengan Tuhan ya, apalagi pada masa-masa kesukaran itu, pada masa-masa kesukaran khususnya sekarang ini secara pribadi khususnya, maka kalau kita dekat dengan Tuhan maka masa-masa kesukaran itu akan kita lewati dengan baik secara pribadi. Tapi secara umum nanti kan ada secara umum bahwa masa kesukaran itu akan datang di mana
orang yang berbakti kepada Tuhan itu akan tidak boleh berbakti, kesulitan begini dan lain sebagainya. Dan mungkin kita juga tahu bahwa belanja pun nggak boleh ya, dan lain sebagainya, ya, yang membuat kita tambah sukar. Tapi kembali, ya, tidak ada orang yang tiba-tiba teguh berdiri masa sukaran lewat, nggak ada. Semua itu mengalami proses. Semuanya itu mengalami proses. Jadi mari kita latih diri kita, mari kita coba diri kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan dalam masa-masa selanjutnya. Ya segini sih gampang lah. Ya, atau mungkin ini masih kecil, nggak apa-apa lah gue bikin begini, ya nggak apa-apa lah lakukan hal yang tidak baik. Itu juga cuma begini aja. Padahal kita tahu nih, oh ini nggak bagus nih, ya ini melanggar hukum Tuhan misalnya. Tapi adalah cuma yang ini aja kok, ya, begitu ya. Itu kan jatuh dan dari jatuh lebih dalam lagi. Tapi kalau kita enggak, itu enggak bagus, itu melanggar hukum Tuhan, ya saya akan tetap, itu kita akan bertambah, ya. Dan kita tahu bahwa ujian ataupun kesukaran itu datang pada kita kan tidak melebihi daripada kekuatan kita. Sehubungan dengan tadi keberanian nih, aku pernah tuh baca artikel dikatakan nih, seseorang ini pernah mencatat bahwa pengertian keberanian ya, keberanian adalah melakukan apa yang kamu takut untuk lakukan. Tidak akan ada kebenaran kecuali jika kamu merasa takut. Nah, sesuai dengan definisi ini nih, kira-kira aku pengen tanya nih ke teman-teman sekalian, kalian masih nggak sih ngerasain masa kesukaran? Pasti sih. Takut nggak sih kalian takut nggak sih ngerasain masa kesukaran? Kan kalau masa kesukarannya anak muda paling nggak jauh-jauh sama ujian atau nggak ujian tiba-tiba PR ataupun segala sesuatu kan. Nah, aku juga pernah baca nih satu kutipan nih, kalau misalkan pernah ada orang ngomong bahwa ketakutan adalah ketika kita mendoakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kayak lu takut nilainya jelek. Jadi di mindset kita ujung-ujungnya nilainya jelek. Makanya balik lagi tadi di mindset negatif segmen negatif kita harus dihindari. Jadi pernah merasakannya tapi berubah gitu, karena mindsetnya jangan deh. Akhirnya termotivasi, kayak kata pendeta bilang, kalau misalnya kita udah memotivasi diri kita sendiri, kita bisa bangkit lagi kalau misalnya kita jatuh. Tapi kalau kita jatuh terus ya nggak bisa gitu loh. Kalau sih gitu. Udah setuju sama pendapat. Setuju. Nah, kira-kira Pak Pendeta, kita harus merasa takut lagi nggak sih sama masa kesukaran itu? Iya, pernah lihat anak kecil kalau mati lampu? Oh, iya. Kalian udah mati lampu takut nggak? Dulu. Kemudian pernah ada teman waktu mahasiswa ya, kalau udah mati lampu, terus padahal sudah mahasiswa itu ya, sudah mahasiswa. Ya, padahal takut. Padahal kalau dia berani mati lampu, oh ya udah, mana lilin, mana ini, kalau sekarang ada senter HP misalnya kan. Tapi kan itu kan ada keberanian bagi dirinya bahwa oh ini bukan masalah kok, ya. Bukan masalah besar kalau mati lampu. Tapi kalau orang di rumah misalnya tiba-tiba mati lampu, kemudian wah malah ngambil selimut, malah tutup, karena takutnya bukannya keluar, padahal turun ya, karena turun aja karena voltasenya lebih gitu kan. Bukannya dia naikin gitu, malah dia ngumpet. Jadi harusnya kan ada hal, tapi kalau orang yang sudah berani mati, oh ya udah, dia keluar, dia naikin gitu ya. Ini jadi itu kan hanya tergantung bagaimana kita melihat segala sesuatunya itu. Kalau misalnya kalian sekolah dengan ujian-ujian yang kalian rasa ini enggak sukar kok ini gitu ya, enggak sukar ini ya, maka kita kan bisa mengatasi. Tapi kalau belum apa-apa udah, aduh ini susah nih, apalagi gurunya begini lagi, gini, wah sudah tambah banyak di sini, tambah sukar kita untuk mengatasinya. Ya. Tapi kalau kita yakin bahwa oh ini bisa kok, ini bisa gampang, ini bisa dikan, ya, maka kita akan mudah untuk menggambarkannya. Apalagi kita udah tahu cara guru itu kalau kasih ujian, kan ada guru kasih ujian gitu kan. Kita mesti belajar kan, kita mesti belajar cara guru, seseorang kasih ujian, oh nanyanya ini, paling nanti tanya ini. Kalau guru ini nanyanya ini, kita tanya ini. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesukaran itu. Wah, jelas banget ya. Duh, cuman waktunya udah nggak terasa ya. Nggak terasa banget nih. Oke, mungkin pendeta boleh kasih 1-2 kalimat kesimpulan
untuk sahabat-sahabat Cornerstone dan boleh mungkin mengakhiri dengan doa untuk kita. Baik, pada semua sahabat-sahabat Cornerstone dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang memberikan masa kesukaran secara pribadi akan ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tetap bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan dapat mengatasi segala sesuatunya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masa kesukaran secara umum akan terjadi sama seperti Yakub dalam kepicikan Yakub. Tapi pada waktu dia bergumul sama Tuhan, dia bergumul dan akhirnya Tuhan berkati dia bisa melewatinya. Jadi selama kita bergumul, kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan bisa mengatasi masa-masa kesukaran itu. Kita tunduk kepala berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena berkat Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan, terima kasih atas janji Tuhan untuk menyertai kami dalam segala masa-masa kesulitan kami. Khususnya bagi semua orang-orang muda, Tuhan boleh bantu dalam masa-masa kesulitan mereka, baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka pada saat ini berada. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan, demikian juga yang dalam kesulitan atau kesusahan dalam kehidupan mereka, dan mereka berseru pada Tuhan. Tuhan kiranya boleh menjawab seruan mereka, agar mereka juga selalu bersyukur dan terima kasih atas segala tuntunan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan juga Pendeta Benny Tambunan. Terima kasih ya. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman, karena banyak sekali janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Top Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.